Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimina bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini berbicara mengenai budak angon atau Satrio Piningit dan mengenai bulan Desember 2025, kita kali ini telah berada di ujung-ujungnya. Maka kali ini saya akan ketengahkan judul bahasan tentang 3 peristiwa penting di pekan terakhir tahun 2025 jelang kemunculan budak angon atau Satrio Piningit. Meskipun saya mengetengahkan judul ini dengan adanya tambahan kata-kata jelang kemunculan budak angon atau Satrio Piningit, perlu saya informasikan bahwa kemunculan budak angon atau Satrio Piningit dengan demikian bukan berarti sangat dekat waktunya, tetapi bisa kita perkirakan dengan melihat beberapa petunjuk yang diberikan oleh keadaan di sekeliling kita berupa petunjuk dari alam dan juga petunjuk dari penghuninya umat manusia. Di pekan terakhir tahun 2025 ini akan muncul 3 peristiwa penting yang berkaitan dengan 2 hal tadi ditambah dengan keadaan budak angon atau Satrio Piningit itu sendiri. Di konten yang sebelumnya saya sempat memberitakan tentang gonjang-ganjing bencana kemanusiaan terkait demonstrasi besar-besaran. Dan di bulan Desember ini di akhir pekannya, langkah-langkah yang akan diambil oleh massa akan sangat mempengaruhi peristiwa apa saja yang akan kita hadapi ke hadapan. Gonjang-ganjing bencana kemanusiaan terutamanya berhubungan dengan kegiatan perpolitikan dan perkembangannya di negeri kita ini, maka itu melibatkan yang namanya rakyat dan juga para pejabat. Para pejabat di dalamnya termasuk para pelaku politik dan juga pejabat-pejabat yang sedang menjabat maupun pejabat-pejabat yang pernah menjabat. Saat ini seperti kita ketahui ada terjadi pergolakan yang melibatkan rakyat dengan pemimpin sekarang dan dengan pemimpin sebelumnya, dikaitkan dengan kepercayaan yang mereka berikan. Saat ini kepercayaan rakyat semakin tergusur, semakin mengikis, terkikis, hampir hilang. Dan apabila kita cermati kasus mengenai tuntutan keterusterangan dan juga keadilan yang dituntut akan keaslian suatu ijazah mantan presiden sebelumnya, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kini berada di ambang harap-harap cemas. Akankah rakyat menang ataukah kekuasaan yang akan menang? Keadaan ini benar-benar akan menjadi titik penentu apa yang akan terjadi ke depan. Apabila rakyat menang,
tentu kemunculan budak angon atau Satrio Piningit akan segera datang. Dan apabila mantan pejabat, mantan penguasa yang menang, maka rakyat akan tersia-siakan. Dan dengan demikian, bencana-bencana kemanusiaan sejak saat itu akan berkelanjutan hingga waktu munculnya budak angon atau Satrio Piningit yang itu memakan tahun lamanya. Peristiwa berikutnya adalah apabila sebelumnya saya membahas tentang pasukan budak angon atau Satrio Piningit, yaitu pasukan tak terlihat berupa angin, kini datang pasukan yang kedua. Inilah gelombang bala bantuan yang bukan dari golongan manusia, yang menjadi pasukan perang budak angon atau Satrio Piningit, yaitu air. Sejak kini, banjir bandang akan melanda wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Merata di mana-mana. Namun, yang paling mengerikan dan juga yang paling parah dari antara semuanya itu tentu saja terjadi di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa mengalami tidak hanya banjir bandang, tetapi juga bencana-bencana alam lainnya yang lebih lengkap dibandingkan dengan bencana alam yang dialami oleh wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa. Meskipun masih berkaitan dengan air. Bencana alam tersebut tidak hanya melulu banjir bandang, tetapi juga pengaruh yang dihasilkan oleh banjir bandang ini berupa tanah longsor, tanah bergerak, dan lain-lain. Apakah banjir bandang ini juga berkaitan dengan megatrust, dengan tsunami? Saya pikir masih belum waktunya tsunami muncul di tahun 2025 ini. Tetapi banjir bandang yang terjadi mewakili yang namanya tsunami, sehingga mungkin bisa kita berikan nama julukan sebagai tsunami kecil atau tsunami mini. Itulah dua peristiwa penting yang mengerikan yang akan terjadi dan akan kita hadapi di pekan terakhir bulan Desember 2025 ini sebagai kabar duka berkenaan dengan bencana alam dan bencana kemanusiaan. Namun, peristiwa terakhir, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan budak angon atau Satrio Piningit, adalah kabar bahagia, di mana beliau, budak angon atau Satrio Piningit, akan mendapatkan sebuah berkah, sebuah karunia berupa diangkatnya satu kesulitan beliau, satu kesempitan dan kesesakan hati yang selama ini mengekang dan menjerat beliau. Maka kita sebagai orang-orang yang terus mengikuti perkembangan keadaan beliau ini patut bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Dan sebagai informasi tambahan, ada banjir yang unik yang akan terjadi di pekan terakhir bulan Desember 2025 ini, yaitu banjir yang terjadi di wilayah Jawa Timur, tepatnya di daerah Banyuwangi, yang saya doakan secara khusus mudah-mudahan sesuai dengan namanya, banjirnya itu membawa air yang berbau wangi. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat. Terima kasih selalu untuk terus mengikuti konten dari channel ini. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.